Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, murid-murid ibu semuanya. Kembali lagi bersama ibu di channelnya guru. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8 di semester pertama, di bab pertama, yaitu mengenai gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nanti di bab 1 ini kita akan banyak menjelaskan, kita akan banyak belajar mengenai gerak ya. Kita akan belajar mengenai gerak itu ada dua, gerak benda sama gerak makhluk hidup. Nah, kalau gerak benda itu gerak pada benda-benda yang mati. Nah, kalau makhluk hidup itu gerak pada manusia sama tumbuhan sama hewan. Jadi nanti kita akan belajar 3 poin, itu gerak benda, gerak pada manusia, pada tumbuhan, dan pada hewan. Jadi tumbuhan juga dia bergerak, tapi bergeraknya itu dengan ada beberapa rangsangan, gitu ya. Kalau hewan pastinya dia punya gerak. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan belajar hanya mengenai gerak benda saja. Nah, sekarang kita belajar mengenai gerak benda. Nah, jadi bergerak itu apa? Nah, ya, bergerak itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ya, jadi ciri makhluk ada bergerak, dia tumbuh dan berkembang sama yang lainnya ya. Kita sudah belajar di kelas 7 mengenai ciri-ciri pada makhluk hidup. Nah, gerak juga dia dapat terjadi sebagai tanggapan terhadap rangsangan internal ataupun eksternal. Contohnya ada meja, lalu kita kasih tanggapan, kita dorong, makalah terjadi suatu gerakan. Nah, itu ya. Jadi si gerak itu dia akan terjadi kalau ada tanggapan ya terhadap rangsangan di dalam ataupun di luar. Nah, di gerak benda ini kita akan belajar beberapa poin-poin nih ya. Yang pertama kita akan belajar konsep gerak dulu ya. Kita akan belajar mengenai apa itu jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan lainnya. Yang kedua nanti kita akan belajar mengenai gerak lurus. Dibagi juga menjadi dua, ada GLB sama ada GLBB. Lalu ada gaya, dan terakhir ada hukum Newton. Dibagi lagi ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, maaf ya, ini hukum Newton 3 ya. Nah, jadi di bab 1 ini kita akan banyak menghitung. Selain menghitung itu di gerak benda. Kalau di gerak manusia, tumbuhan sama hewan itu tidak ada hitungan. Kalau di gerak benda itu ada menghitung karena benda kan dia mati. Jadi kita harus menghitung itu dengan mengetahui geraknya itu seberapa cepat, itu harus melalui hitungan. Nah, sekarang kita akan belajar dulu mengenai konsep gerak dulu ya. Nanti di pertemuan kita akan belajar gerak lurus, lalu gaya, lalu kita akan belajar hukum Newton. Nah, yang pertama konsep gerak. Nah, ya tadi apa itu gerak? Gerak itu merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuannya. Benda dikatakan bergerak jika posisinya terhadap titik acuan berubah. Jadi si benda, contohnya meja, dia akan bergerak, disebut gerak itu dia berubah posisinya. Contohnya posisinya di sini. Nah, ini di sini itu adalah titik acuannya, lalu pindah ke sini. Nah, kalau dia berpindah disebut dengan gerak. Jadi, apa itu titik acuan? Titik acuan itu merupakan suatu titik yang dijadikan patokan. Jadi, patokan awalnya. Nanti ibu akan kasih contoh ya. Nah, gerak disebut juga sebagai perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, saat contohnya meja dia bergerak dari A ke B, itu dalam waktu berapa dia bisa bergerak berpindahnya. Nah, itu ya. Selanjutnya ada gerak bersifat relatif, artinya gerak bisa dilihat dari titik acuan. Jadi si benda disebut bergerak itu dia dilihat itu dari titik acuannya ya. Contohnya di sini dia ada mobil, lalu ada orang di jalan. Nah, orang di jalan ini saat melihat mobil itu si mobilnya seperti bergerak. Tapi kalau dilihat dari sisi si sopirnya ya, nah, posisi sopirnya terhadap mobilnya itu kita tidak bisa mengatakan si sopir juga bergerak ya. Itu jadi kalau
kalau titik acuannya berubah itu disebut dengan gerak. Itu ya. Selanjutnya, nah jenis-jenis gerak itu dia ada banyak jenisnya ya. Yang pertama itu ada namanya apa? Ada gerak nyata. Ada gerak nyata. Yang kedua ada gerak semu. Nah ya, gerak nyata itu apa? Itu gerak benda yang benar-benar terjadi dilihat dari titik acuan yang diam ya. Jadi si geraknya itu dia gerak yang sebenarnya ya. Contohnya ada kelapa dia jatuh dari pohon. Nah, itu dia benar-benar bergerak gitu ya. Yang kedua ada gerak semu. Nah, kalau ini dia gerak benda yang seolah-olah tanpa bergerak namun sebenarnya diam. Contohnya adalah gerak matahari. Nah, saat kita melihat matahari seperti matahari yang bergerak, padahal matahari itu dia tidak bergerak ya. Padahal yang bergerak adalah si buminya, si bumi berotasi bergerak. Jadi kita tuh seperti melihat si matahari itu dia bergerak, tapi tidak bergerak. Padahal yang bergerak adalah buminya. Itu disebut dengan gerak semu ya. Selanjutnya berdasarkan lintasannya itu ada jenis gerak juga ya. Di sini berdasarkan lintasannya, Ibu lupa menuliskan. Yang pertama ada namanya gerak lurus. Nah, ya. Apa itu gerak lurus? Yaitu gerak benda yang memiliki lintasannya lurus. Apa itu lintasan? Lintas itu jalannya ya. Jalannya itu dia lurus. Contohnya ada gerak kereta api di atas rel yang lurus. Jadi kalau kereta api itu di ler yang lurus itu dia disebutnya adalah gerak lurus. Contohnya adalah gerak buah jatuh dari pohon ya, kan dari buah jatuh dari pohonnya. Nah itu adalah dia geraknya lurus. Selanjutnya ada gerak parabola. Nah, gerak benda yang lintasannya berbentuk parabola atau melengkung. Jadi dia si gerakan bendanya dia melengkung. Contohnya apa? Gerak bola sepak yang ditendang. Contohnya saat seseorang main sepak bola, nah itu dia si bola itu gerakannya dia melengkung saya. Melengkung seperti parabola, itu disebut dengan gerak parabola. Selanjutnya ada gerak melingkar. Nah, kalau gerak melingkar apa? Pastinya gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contohnya ada gerak roda motor, roda sepeda, roda mobil. Nah, itu dia si roda itu dia gerakannya gerak melingkar ya. Ada gerak baling-baling, ada gerak jam ya. Jam dinding, jam tangan itu dia pergerakannya melingkar. Nah, itu jenis-jenis gerak menurut lintasannya. Nah, di SMP kelas 8 ini kita hanya belajar mengenai gerak lurus, sedangkan gerak parabola dan melingkar biasanya dipelajarinya di SMA. Selanjutnya, nah kita sebelum belajar mengenai gerak itu kita akan belajar mengenai perpindahan, jarak, dan kelajuan dulu ya. Apa itu perpindahan, apa itu jarak, dan apa itu kelajuan. Nah, apa itu jarak? Nah, jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak untuk mencapai suatu titik. Itu disebut dengan jarak. Jadi, sebuah lintasan jalan yang ditempuh oleh suatu benda, dia bergerak untuk mencapai suatu titik. Contohnya, ada meja dari sini pindah ke sini. Nah, itu disebut jarak dari A ke B, itu jarak ya. Jadi perpindahan gerak disebut dengan jarak. Yang kedua ada perpindahan. Nah ya, apa itu perpindahan? Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya, atau keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Jadi perpindahan itu contohnya dari A ke B, dia seseorang berjalan dari A ke B lalu ke C. Nah, dari dia berhenti di C, maka disebut dengan perpindahan. Dia berpindah dari posisi akhir terhadap posisi awal, dari posisi awal ke akhir. Itu disebut dengan perpindahan. Jadi berpindahnya tempat, maka disebut dengan gerak. Jadi suatu benda bergerak harus ada jarak, ada perpindahan. Itu ya. Selanjutnya ada kecepatan. Karena si benda itu dia punya jarak itu karena berpindah. Nah, seberapa cepat pasti si benda itu punya kecepatan ya.
Apa itu kecepatan? Kecepatan itu adalah perpindahan yang ditempuh setiap satuan waktu. Contohnya, meja, dia berpindah dari sini ke sini. Itu berapa waktunya yang dibutuhkan oleh meja itu saat berpindah. Itu disebut dengan kecepatan. Selanjutnya ada kelajuan. Apa itu kelajuan? Jarak yang ditempuh suatu benda dalam satuan waktu. Jadi, dalam 1 menit, berapa meter kan jaraknya, berapa jaraknya dalam 5 itu, berapa yang ditempuh jaraknya, itu disebut dengan kelajuan. Jadi kalau jarak media lintasan yang ditempuhnya, kalau perpindahan itu dari posisi awal ke akhirnya, kalau kecepatan itu berapa dalam berapa waktu menit itu berapa kecepatannya, kalau kelajuan itu dalam jarak tertentu berapa waktu, itu disebut dengan kelajuan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh sebuah lintasan, ya. Nanti Ibu akan jelaskan. Oke. Merahnya. Nih, contoh. Ada seseorang, dia akan berjalan dari A, ya. Dari A, dia berjalan ke B. Nah, ini disebut dengan jarak. Lalu dia ke C, lalu dia ke D, habis ke D dia ke E, lalu ke E. Dia ke E, lalu berhenti ke F. Nah, itu disebut jarak. Jadi gini ya, maaf ya. Oke, kita hapus. Kita hapus dulu. Itu disebut dengan jarak. Nah, kalau disebut dengan perpindahan, perpindahan itu dia dari A ke B, ke C, ke D, ke E, sampai F, itu disebut dengan perpindahan. Posisi akhir terhadap posisi awal, itu disebut dengan perpindahan, ya. Selanjutnya disebut dengan kecepatan. Si A bergerak ke B, ke C, ke D, itu berapa menit, berapa detik waktunya, itu disebut dengan kecepatan. Contohnya, ada seorang dalam 5 menit dia dapat menempuh berapa meter, itu disebut dengan kelajuan, itu ya. Terus kalau si A dia bergerak ke B, ke C, ke D, ke E, ke F, dia balik lagi ke A. Nah, itu dia tidak disebut perpindahan. Kenapa? Karena dia balik lagi ke posisi akhir, ya. Itu tidak disebut dengan perpindahan. Artinya dia tidak berpindah, ya, kalau balik lagi ke itu ya. Nah, itu sekilas mengenai tentang apa itu jarak, perpindahan, kecepatan, sama kelajuan. Nah, selanjutnya kita mengenai rumus, ya, karena nanti Ibu akan berikan contoh soal. Ibu akan berikan cara bagaimana menjawab soal yang baik dan benar. Terus nanti kita akan belajar juga mengenai menjawabnya bagaimana. Oke, sekarang kita akan lanjut mengenai tentang rumus kecepatan. Nah, pertama itu kecepatan. Rumusnya apa? Saya klik. Rumus kecepatan itu, kita pakai website. Kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Yang kedua ada kelajuan. Rumusnya apa? Itu adalah jarak dibagi waktu. Selanjutnya jarak. Bagaimana mencari jarak? Nah, mencari jarak itu kita hitung posisi dari awal, dari A ke B, ke C, ke D, itu dihitung berapa posisi jaraknya. Contohnya dari A1 ditambah A2 tambah 3 dan seterusnya. Contoh jarak itu seperti ini ya. Kita akan balik lagi. Nah, contohnya dari A ke B 10, B ke C 20. Nah, nanti menghitung jaraknya itu udah ditambah. A ke B itu tadi 10 ya, contoh. B ke C 20. Berapa jaraknya? Berarti jaraknya itu 10 ditambah 20 sama dengan 30. Nah, itu jarak untuk menghitung jaraknya. Oke. Selanjutnya itu, nah ini Pi sama dengan S dibagi T. Sama ya, Pi itu adalah kecepatan
itu adalah S itu adalah jarak atau perpindahan, dibagi T adalah waktu. S itu adalah mencari jarak atau kelajuan, bisa pi dikali T. Nah, bagaimana menghitung perpindahan? Perpindahan itu adalah posisi awal dikurangi posisi akhir. Jadi nanti posisi awalnya berapa? Contohnya 70. Posisi akhirnya 60. Berarti 70 dikurangi 60. Berarti berapa? 70 dikurangi 60 berarti adalah 10. Berarti perpindahannya adalah 10. Nah, jika tidak ada perpindahan maka nilainya 0. Contohnya tadi dia bergerak dari A ke D, balik lagi ke A. Nah, itu dia bukan disebut dengan perpindahan, dia tidak berpindah. Kenapa? Karena tidak ada perpindahan, maka perpindahannya adalah 0. Ini keterangannya, S itu adalah perpindahan atau jarak ya, S itu. Jadi nanti kalau mengerjakan soal itu biasanya memakai lambang ya. Jadi, nah ini S, PT itu adalah disebut dengan lambang. Nah ini S, ada P, ada T, itu adalah disebut dengan lambang. Nah, okay. Jadi nanti kalau ibu bilang apa lambangnya? Lambang dari perpindahan apa? Berarti kalau lambang perpindahan itu adalah S. Gitu ya. Oke. Pinter. P itu apa? P itu adalah kecepatan. Ini ya, P kecepatan atau kelajuan. Nah, yang belakang ini M itu adalah meter ya kan. Kalian belajar di kelas 7 ada sentimeter, meter, kilometer. Nah, itu adalah itu satuan, disebut dengan satuan. Ada satuan baku, satuan tidak baku ya. Kalian sudah belajar di kelas 7. Jadi meter itu adalah satuan. Jadi kalau ibu S itu apa satuannya? Satuannya adalah meter. Jarak apa satuannya? Satuannya adalah meter gitu ya. T itu apa? T itu adalah selang waktu atau waktunya ya. Apa satuannya? Satuannya adalah S. S itu adalah second ya, second tulisnya. Kalau ini dibacanya apa? M per S, meter per second. Itu meter per second. Jadi untuk menghitung kecepatan adalah rumusnya perpindahan dibagi waktu. Kelajuan rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Perpindahan adalah posisi awal dikurangi posisi akhir. Nah, itu untuk rumus menjawab soal-soal nanti yang keluar. Nah, di sini ibu ada contoh soalnya ya. Contoh soal jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Oke, di sini ada soalnya. Oke ya. Ini cara menjawab satu soal itu. Pertama, kalian baca dari awal sampai akhir dulu ya. Kita baca. Sinta berjalan ke arah timur sejauh 70 meter. Kemudian berjalan berbalik ke arah barat sejauh 30 meter. Ini kelewat ya meternya. Meter dalam 70 second. Tentukanlah kecepatan dan kelajuan Sinta. Jadi di sini ditentukan kecepatan dan kelajuan si Sinta. Pertama, kalian tulis dulu diketahuinya. Diketahui itu apa? Diketahui adalah apa yang ada di dalam soal. Di sini ada dia berjalan. Pertama 70 meter, berarti ini adalah jaraknya ya. Pertama dia 70 meter, terus ke arah barat 30 meter. Jadi pertama ada jarak. Jaraknya ada 70 dan 30. Tadi cara menghitung jarak itu adalah ditambah. Berarti 70 ditambah 30. Ya, jadi 100 meter ya. Yang kedua di sini ada 70S. S itu apa tadi? Satuan dari waktu. Berarti ada waktu. Waktu apa? Lambangnya. Lambangnya adalah T. Nah, di sini ya, ini dulu ya. T itu adalah waktu. Berarti 70 second. Nah, yang dicari apa? Yang dicari itu adalah kecepatan dan kelajuan. Ya. Tadi kecepatan apa rumusnya? Kita lihat balik dulu ya. Oke. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, di sini karena tadi waktunya ada, perpindahannya dia belum ada. Maka perpindahannya itu harus dihitung dulu. Ya.
Oke. Makanya dihitung perpindahannya dulu. Ya nih, perpindahan. Tadi rumusnya adalah posisi akhir dikurangi posisi awal dikurangi posisi akhir. Nah ya. Di sini nih, ini 70 dikurangi 30 ya. Berarti 70 dikurangi 30 adalah 40 meter. Berarti dia perpindahannya 40. Jadi untuk mencari tadi kecepatan itu harus perpindahan dibagi waktu. Jadi harus mencari perpindahan dulu. Nah, cara menjawabnya pertama, nah setelah diketahui, kalian wajib menuliskan diketahui dulu. Buat apa fungsinya? Fungsinya itu supaya kalian pada saat menjawab itu tidak usah membaca soal lagi, tapi sudah dituliskan di sini nih, diketahui. Lalu ditanyakannya apa? Nah ini tanyakan, tentukanlah, berarti ditanyanya kecepatan dan kelajuan. Nanti carinya kecepatan sama kelajuan. Jawab. Pertama kita jawab dulu kecepatannya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya berapa? Nah, perpindahannya berarti 40 meter. Waktunya berapa? Waktunya adalah 70 second. Berarti tulis di bawahnya. Perpindahannya 40. Waktunya adalah 70. 40 dibagi 70 adalah 0,57 meter per second. Jadi kejawab, berarti dia kecepatannya adalah 0,57 meter per second. Jadi sisir tadi dia berjalan dari timur ke barat itu kecepatan itu sebanyak 0,57 meter per second dalam waktu 70 second. Nah, kelajuannya berapa? Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Tadi berapa jaraknya? Nah, ini jaraknya adalah 100 meter. Jangan dimasukkan yang 70 dan 30. Ini ditambahkan. Jadi 70 ditambah 30 adalah 100 meter. Berarti 100, waktunya 70. Ini 70. Waktunya 70, berarti 70 waktunya. Ini disimpan. Ini per ini nih yang panjang ini adalah dibagi ya. Jadi rumusnya disebut dibagi. Pembagian ini yang per kayak gini adalah pembagian. 100 dibagi 70 adalah 1,42 meter per second. Nah, jadi sudah ketahuan ya, di Sinta dia mempunyai kecepatan 0,57 meter per second dan kelajuannya adalah 1,42 meter. Jadi dalam waktu 70 second ini dia dapat menempuh berpindah sekitar 1,42 meter per second. Nah, itu dia contoh soal jarak perpindahan kecepatan dan kelajuan. Nanti di akhir penjelasan Ibu akan memberikan latihan soal yang kalian harus jawab soalnya. Selanjutnya, di sini ada namanya kecepatan dan kelajuan rata-rata. Benda itu dia bergerak dengan kecepatan sama kelajuan yang tidak tetap atau berubah-ubah ya. Contohnya saat kita lagi naik motor atau naik sepeda ya, atau berjalan menanjak lalu menurun. Nah, itu dia pasti kecepatannya sama kelajuan itu dia tidak tetap. Antara pada saat nanjak sama turun itu akan berbeda. Jadi si geraknya dia tidak beraturan. Nah, untuk menghitung kecepatan sama kelajuan gerak benda yang tidak beraturan itu menggunakan kecepatan dan kelajuan rata-rata. Jadi kecepatan rata-ratanya berapa? Kelajuan rata-ratanya berapa? Untuk menghitung gerak bendanya. Langsung aja ke rumusnya ya. Rumusnya untuk kecepatan rata-rata dulu. Rumusnya di sini ada P delta X. Nah, ini bacanya delta. Delta X dibagi delta T. Rumusnya. Oke, kita hapus dulu ya supaya kalian bisa menulis. Nah, ya. Oke. Salah ya. Sebentar, kita pakai pointer dulu. Nah, itu rumusnya. Untuk menentukan kelajuan rata-rata, rumusnya adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu totalnya ya. Jaraknya berapa sama waktu totalnya berapa. Nah, untuk menghitung jaraknya sama ya, dibagi.
S1 ditambah S2 ditambah S3. Nah, ini pertambahan jaraknya ya. Sama waktu total, berarti kalau waktunya ada 3 berarti 3. T1, T2, T3. T itu adalah apa? Simbol dari waktu. Jarak itu simbol dari, S itu adalah simbol dari jarak. Oke, satuan dari jarak apa? Meter. Satuan waktu apa? Second. Gitu ya. Ini keterangannya, delta X adalah perpindahan ya. Perpindahannya berapa? Terus perubahan waktunya, T itu adalah waktu. P itu adalah kecepatan atau kelajuan. Jadi sama ya, kecepatan sama kelajuan rata-rata itu sama, lambangnya V ya. Bedanya ada di atasnya, ada garis di atasnya. S itu adalah jarak, T itu adalah waktu. Ini langsung ke contoh soal ya. Kita baca. Oke, ini soalnya. Sebuah bola bergerak dari titik A ke C melalui titik B. Panjang AB adalah 50 meter. Panjang BC adalah 30 meter. Dan waktu yang dibutuhkan dari titik A ke C itu adalah 20 second. Hitunglah kecepatan dan kelajuan rata. Jadi, si bola dia bergerak dari A ke C, dari A ke B, lalu ke C. Nah, si panjang dari A ke B itu adalah 50. Dari B ke C 30. Waktunya adalah 20 second. Nah, kalau kalian susah mencari ditanyakannya, kalian gambarkan dulu. Ini ya. Dari A ke B ke C. Dari A ke B adalah 50 meter. Dari B ke C adalah 30 meter dalam waktu 20 second. Seperti biasa, pertama tulis dulu diketahuinya ya. Tulis diketahui sama kalian. Apa aja? Pertama, tadi berarti panjang AB, BC. Ini apa? Berarti kalau meter adalah jaraknya, ya mencari jarak. Nah, jaraknya ada 50 dan 30. Jadi ditambah 50 ditambah 30 berapa? Itu 80 meter ya. 50 ditambah 30 berarti 80 meter. Selanjutnya, nah, perpindahan itu dibutuhkan. Perpindahannya berapa? Dari awal ke akhir. Berarti 50 dikurangi 30 sama dengan 20 meter. Dan waktunya adalah 2 second. Oh ya, ini itu 2 second ya, salah ya. Lanjut. Apa yang dihitung? Yang ditanyakannya apa? Nah, ditanyakannya adalah hitunglah, berarti ditanyakan kecepatan dan kelajuan rata-ratanya sama kelajuan rata-rata. Tadi dijawab, tulis jawab sama kalian ya. Kecepatan rata-rata rumusnya apa? Ada delta X sama delta X. Perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahannya adalah 20, waktunya adalah 20. Oh, di sini berarti 20 ya. Nah, 20 dibagi 20 adalah 1 meter per second ya. Di sini 20 ya. Ibu salah nulis. Yang kedua, kelajuan ratanya berapa? Tadi rumusnya apa? Jarak total dibagi waktu total. Berarti jarak totalnya berapa? Jarak totalnya adalah 80. Waktunya berapa? 20. Berarti dibagi 80 dibagi 20 adalah 4 meter per second. Sangat mudah ya. Jadi seperti sama ya, kecepatan dan kelajuan seperti biasa rata-rata sama. Bedanya kalau di rata-rata itu kecepatannya dia banyak ya, perpindahannya banyak, dan kelajuannya itu dia waktunya banyak gitu ya. Itu contoh soal kecepatan dan kelajuan rata-rata. Selanjutnya yang terakhir itu ada mengenai percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Jadi, berapa sih? Contohnya dalam 3 detik itu berapa kecepatan yang terjadi perubahannya? Dari 0 ke 3 menit itu berapa kecepatannya? Dari 3 menit ke 10 menit itu berapa kecepatannya? Itu disebut dengan percepatan. Percepatan itu dilambangkan dengan A. Nah, ini rumusnya. Rumus percepatan. Nah, ini berarti lambang dari percepatan itu adalah A ya. Itu adalah percepatan. Rumusnya adalah delta F
dibagi delta T. F itu apa? Jarak atau kelajuan. Nah, delta F itu adalah di sini perubahan kecepatannya. P itu adalah kecepatan perubahan P akhir dikurangi P awal. Jadi nanti di soal percepatan itu ada kecepatan awal sama kecepatan akhirnya. Kalau delta T adalah waktunya ya. Sama satuannya meter per second, waktu satuannya second, percepatan satuannya m per s. Nah, ibu lupa, nanti di akhir itu satuannya harus ditulis ya, meter per second. Oke, sekarang kita ke contoh soal langsung ya. Nah, contoh soalnya, oke bentar ya. Nah ini, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per second. Setelah melaju selama 10 second, kecepatan mobil bertambah menjadi 4 meter per second. Ditanyakan berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut. Pertama kali kita harus diketahui dulu apa. Di sini ada kecepatan awal, berarti tadi ada P ya. Berarti kita tulis, dan lupa ibu ya menjelaskan kalau P awal berarti P0 ya. Nah, gitu ya. Kalau kecepatan terakhir adalah P1. Nah, ini ya. P awal atau P0. P awalnya adalah 2 meter per second. Selanjutnya ada P akhir. Nah, akhirnya adalah 4 meter per second. Ada T. Nah, T1-nya. Nah, di sini ini kan selama 10. Tadi dia mobil melaju dengan kecepatan awal 20 meter per second. Berarti dia waktunya 0. Berarti dia tidak punya waktu karena diam ya. Selanjutnya setelah melaju selama 10 second, dia bertambah 4 meter per second. Nah, T2 nya adalah 10 second. Ditanyakan A-nya berapa, percepatannya berapa. Jadi rumusnya adalah delta P dibagi delta T. Nah ya, delta P nya adalah, oh ibu lupa ya, tadi harusnya dihitung dulu di sini. Pi-nya 4, berarti dikurangi 2 sama dengan 2 ya, karena delta ya, awal dikurangi akhir ya. Dari awal ya dikurangi akhir gitu ya. Bu lupa ya, dikurangi dulu tadi ya, 4 dikurangi 2. Nah, kita lihat rumusnya. Nah, ini ya, Pi akhir dikurangi Pi awal ya. Oke, kita lihat Pi akhirnya adalah 4 ya, dikurangi Pi awalnya 2. Jadi delta Pi-nya adalah 2. Lupa ya ibu menulisnya ini, 4 kurangi 2 sama dengan 2. Kalian tambah ya, tulis di bukunya 4 kurangi 2 sama dengan 2. Lanjutan dari ini. Oh, berarti ini salah ya. Ibu ulangi lagi ya, biar kalian nggak pusing. Oke. Berarti delta P-nya, jadi delta P-nya 4. Oh, rumusnya dulu ya. Kita tulis rumusnya. P0 ya, dikurangi P1 atau Pi awal dikurangi Pi akhir ya. P0, Pi1 salah ya. Salah lagi ya ibu ya. Sini aja. Nah ya. Pi akhir berarti di sini ya. Susah ya nulisnya, Pi akhir dikurangi Pi awal ya. Berarti sama dengan 4. Susah ya. 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan adalah 2. Nah ya, jadi di sini delta P-nya itu adalah 2, tulis. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 10. Jadi 10 dikurangi 0 sama dengan 10. Jadi 10 dibagi 2 dibagi 10 berapa? 0,2 meter per second. Nah ya. Jadi percepatan itu adalah 0,2 meter per second. Perubahan antara waktu di awal dan ke akhir itu 0,2 meter per second. Itu soal percepatan. Nah,
Setelah Ibu menjelaskan mengenai jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, kecepatan rata-rata, kelajuan rata sama percepatan, kalian silahkan dikerjakan soal berikut ini. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Dibaca soalnya baik-baik, ditulis diketahuinya, ditanyakannya, lalu masukkan rumusnya dan dijawab. Dan di akhirnya itu diwajib menggunakan ini ya, menggunakan satuannya nih. Meter per secondnya dimasukkan ya. Satuan dari A-nya berapa ya. Oke, ini soal pertama mengenai soal jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan. Kalian jawab soalnya, Ibu akan bacakan. Dani berkendara motor ke arah timur sejauh 90 meter. Kemudian berjalan berbalik ke arah barat sejauh 10 dalam waktu 20 second. Tentukanlah kecepatan dan kelajuan Sinta. Nah, jadi ditanyakan kecepatan dan kelajuannya ya. Tapi di sini rumus kecepatan apa? Kelajuan apa? Dia membutuhkan jarak sama membutuhkan perpindahan. Itu soal pertama. Setelah kalian kerjakan di buku ya. Terus soal yang kedua. Nah, ini soal kedua mengenai kecepatan dan kelajuan rata-rata. Soalnya, Rani berjalan dari titik A ke C melalui titik B, panjang AB-nya 70, panjang BC-nya 20, dan waktu yang dibutuhkan di titik A ke C adalah 50 second. Hitunglah kecepatan dan kelajuan rata-rata benda. Nah, berapa? Ini soal kedua. Mengenai kecepatan dan kelajuan rata-rata. Kalian cari rumusnya di kecepatan dan kelajuan rata-rata. Dan terakhir mengenai percepatan. Soal nomor 3. Sebuah truk melaju dengan kecepatan awal 5 meter per second. Setelah melaju selama 20 second, kecepatan mobil bertambah menjadi 6 meter per second. Berapakah percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Itu soal dari percepatan. Kalian kerjakan 3 soal ini di buku kalian masing-masing. Lalu kalian jawabannya kalian kirimkan ke WA Ibu ya. Kalian kirimkan langsung ke WA Ibu, bukan ke grup. Ataupun kalian yang sedang menonton video ini, kalian boleh latihan soalnya. Kalian boleh konsultasi ke saya. Itu kalian boleh hubungi sosial media Ibu di 436. Kalian bisa lihat di deskripsi video ya. Kalian bisa konsultasi jika kalian bukan murid Ibu ya. Oke, kalau kalian murid Ibu di sekolah, berarti kalian langsung kasih jawabannya ke WA Ibu. Nah, itu dia mengenai gerak benda di lingkungan sekitar. Kita belajar dulu mengenai konsep gerak, apa itu jarak, kecepatan, kelajuan, sama percepatan. Jarak itu adalah lintasan yang ditempuhnya, jarak ya. Nah, itu dia materi mengenai konsep gerak, mengenai jarak, perpindahan, kecepatan, sama percepatan. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga penjelasannya dimengerti. Jika tidak mengerti, ada yang ingin kalian tanyakan, boleh tanyakan langsung menghubungi WA Ibu, ataupun kalian boleh berkomentar di kolom komentar video, ataupun kalian boleh menghubungi sosial media Ibu yang ada di deskripsi videonya, boleh dilihat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah ya, karena kesalahan itu adalah dari diri Ibu sendiri, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa videonya di like kalau kalian menyukai videonya, dan videonya boleh di share ya, supaya lebih bermanfaat lagi ke teman-teman kalian, ataupun untuk ke guru-guru juga boleh di share. Dan jangan lupa videonya di subscribe supaya kalian kalau saya update itu lebih mengetahui lebih lanjut mengenai materi ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya, itu mengenai gerak lurus. Ada GLBB sama ada GLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.